Salam saudara kasih Tuhan. Kita pagi ini belajar tentang kehidupan Ruth. Saudara tahu Ruth adalah orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan ketika Ruth sebelum memutuskan untuk dia ikut mertuanya ke Yerusalem, hidupnya mengalami sebuah kepahitan karena suaminya yang adalah identik orang yang percaya kepada Tuhan justru meninggal. Lalu mertuanya memberikan pilihan, kalian yang dulunya bukanlah orang Israel, kalian yang dulunya adalah bukan orang yang percaya kepada Allah, kepada Yahweh, suamimu yang mungkin menjadi alasan buat kamu untuk mengikut Yahweh telah meninggal. Kalian punya kesempatan untuk kembali kepada bangsa kalian, kepada Allah kalian, dan kepada orang-orang lama kalian. Ketika diberikan pilihan, akhirnya Orpa, menantu yang satunya, dia kembali. Tetapi Ruth berkata kepada Naomi, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Artinya bahwa sepanjang perjalanan Ruth, walaupun selama dia hidup berkeluarga dengan orang yang percaya dan mengalami sebuah kehidupan yang tidak sebaik yang dipikirkan, mungkin ekonomi, bahkan juga kerugian-kerugian sampai kematian daripada suaminya, yang bagi beberapa orang itu menjadi alasan utama untuk mengikut atau menjadi orang Kristen. Mereka ingin melihat sebuah mujizat, mereka ingin melihat sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, mereka ingin melihat pertolongan demi pertolongan, mereka ingin melihat penyediaan demi penyediaan. Tapi sebaliknya, Ruth berbeda. Dia sepertinya ketika dia menikah mungkin dengan orang yang percaya atau orang yang mengikut Kristus, kok keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan, yang diceritakan bahwa orang Israel itu hebat. Ada Allah di tengah-tengah orang Israel. Tapi dia tetap mengikut Tuhan. Jadi dalam sebuah keputusan, dia berkata bahwa sekali Yesus, tetaplah Yesus. Sekali Allah, tetaplah Allah. Sekali mengikut Tuhan, tetaplah Tuhan. Walaupun kehidupan tidak seperti yang dibayangkan. Dan Ruth mengambil keputusan yang tepat. Dia mengikut Tuhan, walaupun kehidupannya tidak seperti yang diceritakan oleh banyak orang bahwa mengikut Tuhan pasti enak dan semuanya baik-baik. Dalam pengalaman pertama perjalanan kehidupan rohani Ruth, akhirnya dia pergi dan kembali dengan mertuanya dan dia mengikutinya. Dan kabar tentang dia itu telah terdengar bagi banyak orang. Bahwa ada seorang asing yang mau mengikut Tuhan dan tidak meninggalkannya. Walaupun keadaan tidak mendukungnya. Dan Ruth kembali mengikuti mertuanya dan sampai di Yerusalem. Lalu dia mengambil dan tetap semangat hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk tetap menjalani kehidupan dan tetap semangat. Dan dia bekerja di ladangnya Boas. Dia memungut jelai. Dia rajin dan tidak berhenti. Jadi hidup kita harus tetap semangat. Hidup kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap berjalan. Kita harus tetap menghargai kehidupan dan kita menjalaninya. Dan ketika kita semangat, orang akan melihat dan memandang kepada kita. Dan dia mengerti bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Nah, semangat tersebut dihargai dan orang mendengarnya. Dan ketika Boas mendengar, aku tahu tentang dirimu, apa yang diceritakan banyak orang tentang kamu, dan aku kagum dengan kamu. Dan saudara mengerti bahwa Boas ini, mamanya dia adalah juga orang asing. Mamanya dia adalah Rahab, orang dari Yeriko, perempuan Sunda, tapi mempunyai iman bahwa orang Israel diberkati oleh Tuhan dan Allahnya orang Israel itu luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh ilah-ilah lain. Boas menghargainya dan Ruth tetap semangat bekerja. Dan akhirnya Ruth suatu saat diceritakan oleh mertuanya bahwa Boas itu termasuk salah seorang penanggungmu. Dia mulai lebih semangat lagi. Dan kemudian Naomi mengajarkan sesuatu kepada Ruth. Anakku, kalau kamu ingin mendapatkan seorang penanggung dan penebus buat hidupmu, kamu harus melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Dan Ruth sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan, dia juga pribadi yang rendah hati. Dia mengikuti mertuanya.
dia mengikuti nasihatnya, dan dia betul-betul mematuhi nasihat dan perkataannya dilakukan. Dan akhirnya ketika dilakukan, dia mendapatkan perkenanan daripada penebus. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau seorang pengikut Tuhan, kita ingin mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tapi kita tidak mengetahui dan tidak ingin berusaha mengetahui apa kira-kira yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Apa sih yang membuat Tuhan itu suka kepada sikap kita, dan apa yang bisa menyentuh hati Tuhan buat kita. Itu yang seringkali kita tidak mengerti dan tidak pahami. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan perkenanan itu. Sebaliknya Ruth, dia mengikuti nasihat dan dia betul-betul mendengarkan dan mengikuti. Dan ketika dia mengikuti, betul-betul mendapatkan sebuah perkenanan. Sampai suatu saat Boas, oke, aku tahu tentang kamu. Dan aku berkenan kepada kamu, tenang sajalah. Aku akan membereskan perkara ini buat kamu. Jadi dalam kerendahan hati Ruth mendapatkan perkenanan daripada sang penebus. Ruth mendapatkan sebuah janji. Dan ketika Boas mendapati orang ini melakukan sesuatu yang berkenan, Ruth berani mengucapkan doa. Dia berani menyatakan keinginannya. Beberapa daripada kita belum tentu berani menyatakan keinginan kita. Tetapi Ruth, dia berani mengucapkan doanya. Tebuslah aku, kamu adalah penebus, naungilah aku. Saudaraku ya, kita harus berani berdoa kepada Tuhan. Kita harus berani menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyatakannya di dalam saat yang tepat, di mana saat perkenanan Tuhan, Tuhan akan hadir dan akan berbicara kepada kita. Ketika dia berbicara kepada kita, bahwa doa kita itu berkenan. Lalu Ruth pulang ke mertuanya dan mertuanya memberikan sebuah nasihat lagi. Dan dia mendengarkannya. Dia berkata, tenanglah anakmu, kamu duduk dan nantikanlah. Orang itu tidak akan diam sampai perkara itu diselesaikan pada hari ini. Dan Ruth nurut. Dia menanti Tuhan. Dia tidak gelisah. Bagi kebanyakan orang ketika menanti Tuhan, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mereka mungkin berubah menjadi seorang yang seperti cacing kepanasan. Istilahnya gak tahan dan dia mencari cara bagaimana supaya solusi persoalan itu selesai cepat. Dan mereka tidak mau menanti dan diam. Tapi Ruth nurut. Dia menanti, ya diam. Dan akhirnya perkaranya dibela dan dia mengalami pertolongan. Dan Boas mengambil dia sebagai istrinya. Yang dari Ruth itu lahir Obed, lahir Isai, lalu lahir Daud, lahir Yesus Kristus. Saudara mungkin orang asing, saudara mungkin baru orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ukuran daripada kedewasaan saudara adalah terletak daripada sikap hati saudara, keteguhan hati saudara, di mana saudara berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Lalu yang kedua, saudara mengatakan bahwa saya harus semangat dalam kehidupan ini. Saya tidak boleh merengek-rengek dan menyesali kehidupan ini. Saya akan tetap beraktivitas, saya akan tetap bekerja. Tapi juga saya tetap harus merendahkan hatiku, merendahkan diriku di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepadaku. Dan ketika Tuhan berkenan kepadaku, saya juga harus berani mengucapkan doaku kepada Tuhan. Dan ketika saya berani mengucapkan doaku kepada Tuhan, saya juga harus mengambil sikap mau menanti Tuhan dan menunggu Tuhan sampai Tuhan menyatakan kuasanya kepadaku. Dan ketika kita menanti dan waktunya Tuhan datang, kita harus berani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi tunangan Kristus, kita menjadi mempelai Kristus. Dan ketika kita menjadi pribadi yang berjalan dengan Kristus, kita akan mengalami Kristus. Biarlah cerita daripada Ruth dan Boas itu menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah keputusan hati kita untuk mengikut Tuhan dan mengerti bagaimana mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, hidup kita akan diubahkan oleh Dia. Dan cerita-cerita yang lama yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu tidak bagus. Tapi ketika kita masuk ke dalam, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan, dan betul-betul Tuhan berkenan kepada kita,
barulah kita tahu betapa manisnya hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.